Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang telah bergabung di ruang room Zoom kita pada pagi hari ini. Nah, kembali lagi kita kepada pembelajaran PKN kita. Nih, sekarang ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya di materi-materi sebelumnya bisa tetap kalian ingat. Sebelumnya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita tetap diberikan kesehatan, kenikmatan, kelapangan waktu sehingga kita bisa kembali bertatap muka, Nak. Puji salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kalian tetap dalam kondisi yang selalu sehat, yang tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kalian di rumah serta ibadah kalian juga di rumah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi kita harapkan semoga pembelajaran kita hari ini bisa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Doa boleh selesai. Ya, ini sekitar hanya beberapa orang partisipannya ya. Ya, dari Einstein sekitar 4 orang ya. Ya, mudah-mudahan nanti bertambah lagi ya, Nak ya. Nah, ini jelas kan suara saya, Nak? Mohon maaf karena Umi ini lagi flu, agak sedikit kurang sehat. Tapi jelas ya? Jelas nih. Iya, kita langsung saja share screen-nya. Kelihatan, Nak? Kelihatan nih. Iya. Oke, materi kita pada pagi hari ini adalah materi lanjutan yaitu otonomi daerah. Nah, kalau kita berbicara tentang otonomi daerah, tentunya adalah berkaitan dengan pelimpahan wewenang yang ada di pusat ke daerah. Nah, apa-apa saja nanti pelimpahan wewenang itu dan apa sih sebenarnya makna dari otonomi daerah ya karena Indonesia sendiri memberlakukan yang namanya otonomi daerah. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu memahami makna otonomi daerah, yang kedua memahami tujuan dilakukannya otonomi daerah. Nah, kenapa kita harus ataupun kenapa negara kita harus melakukan otonomi daerah? Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari otonomi daerah itu. Nah, otonomi daerah sendiri berasal dari dua kata, dari bahasa Yunani. Yang pertama adalah autos, yang kedua adalah namos. Autos berarti sendiri ataupun rumah tangga sendiri, sementara namos adalah aturan ataupun undang-undang. Nah, jadi autos adalah sendiri, namos aturan undang-undang. Jadi bisa mengatur aturannya sendiri, bisa dikatakan seperti itu ya kalau digabungkan. Nah, sekarang kita lihat apa sih makna dari otonomi itu sendiri. Nah, menurut para ahli, kita ambil salah satu para ahli yaitu Syarif Saleh mengatakan bahwa otonomi daerah ialah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri yang mana hak tersebut merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ingat, jadi kata si Syarif Saleh adalah otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerahnya sendiri yang mana hak tersebut diberikan oleh pemerintah pusat. Artinya apa? Ada pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, bukan suka-suka hati kita untuk mengelola daerah. Tentunya tetap melihat aturan-aturan juga yang ada di pusat. Artinya tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada di pusat, ya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa otonomi daerah itu sendiri adalah hak ataupun wewenang dan kewajiban daerah otonom berarti daerah yang
telah diberikan haknya untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu sebenarnya makna dari otonomi daerah. Ya, karena memang penting, Nak. Karena jika segala urusan yang ada di pusat diurusi juga semuanya di daerah, maka akan tumpang tindih. Jadi lebih baik ada pelimpahan urusan yang ada di pusat juga ada di daerah. Jadi saling koordinasi, tetapi ada pembagian masing-masing tugas dari kepala daerah dan pemerintahan yang ada di pusat. Nah, selanjutnya, sebenarnya apakah otonomi daerah ini adakah dasar hukumnya? Tentu ada. Jadi ada beberapa undang-undang ya ataupun pasal dalam undang-undang kita yang mengatur tentang otonomi daerah. Itu sejak lama ya, Naya. Sejak tahun 1998 sudah diatur. Yaitu Undang-Undang Dasar Negara kita Republik Indonesia tahun 1945, ini di Undang-Undang Dasar ya. Pasal 18 ayat 1 dan 7, pasal 18A ayat 1 dan 2, pasal 18B ayat 1 dan 2 ya. Serta ketetapan MPR tahun 1998 ya. Ketetapan MPR RI nomor 4 ya tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Nah, sampai kepada yang sekarang nih ya, revisi undang-undangnya yaitu Undang-Undang 32 tahun 2004. Jadi undang-undang otonomi yang terbaru ini yang sekarang ini, Nak, revisi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Jadi kalau ada pertanyaan apa dasar hukum yang mengatur tentang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Ingat ya. Nah, apa sebenarnya tujuan diadakannya otonomi daerah? Kenapa setiap pemerintah daerah itu wajib melakukan otonomi daerah? Dan apa sebenarnya manfaat dan tujuannya? Nah, kita lihat tujuannya. Jadi tujuannya adalah untuk peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Nah, jadi sebenarnya, Nak, otonomi daerah itu adalah pelimpahan dari kewenangan pusat ke daerah, yang mana ada urusan-urusan di pusat yang tidak bisa dilakukan di daerah, namun ada urusan namun ada urusan yang bisa daerah berlakukan, seperti itu dia. Ada urusan di daerah yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah ya ataupun kepala daerahnya. Contoh misalnya masalah tentang pendidikan ya. Ingat ya, pendidikan itu, Nak, itu bisa dikelola oleh pemerintah daerah. Pernah tahu kan pemberlakuan jarak masuk ke sekolah dengan pemberlakuan jarak sekolah. Nah, itu kan itu tidak semua itu keputusannya dari pusat, tetapi tidak semua daerah bisa melakukannya. Artinya apa? Tergantung daerahnya. Jika daerahnya mau melakukan urusan tersebut, itu boleh dilakukan. Tapi jika tidak, itu kembali lagi. Jadi artinya apa? Ada kemandirian yang diberikan pusat ke daerah supaya bisa mengatur dan mengelola daerah pimpinannya sendiri. Ya. Jadi untuk peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Jika di daerah itu merasa misalnya, wah di daerah kami ini pelayanannya kurang, seperti misalnya pelayanan rumah sakit umum, pelayanan pendidikan, nah dia bisa menambah, ya, dia bisa mengajukan APBD, ya, mengajukan APBD ke pusat untuk minta dana sehingga bisa terrealisasilah pelayanan publik di daerahnya, seperti itu dia. Karena biasanya pusat itu kan terlalu banyak urusannya, Nak, ya. Jadi tidak nampak biasanya kalau dia langsung pantau masing-masing daerah. Tapi jika diberikan pelimpahan hak dan wewenangnya ke daerah, maka pemerintah daerah itu akan punya konsistensi yang cukup untuk bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh daerahnya. Gitu dia. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Mi. Bisa, Bisa, Mi. Iya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya tentu, jika sudah meningkatnya pelayanan publik, otomatis kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat, ya kan? Itulah sebenarnya tujuan dari otonomi daerah. Selanjutnya adalah meningkatkan daya saing daerah.
Nah, ini dia yang hati-hati. Terkadang orang bisa melihat otonomi daerah itu menjadi sisi yang negatif. Karena apa? Meningkatkan daya saing daerah. Padahal sebenarnya ini adalah sisi positifnya. Ya kan? Tujuan dari pemerintah pusat adalah agar setiap daerah itu mampu berkembang dengan baik. Artinya dia akan memiliki rasa untuk bisa unggul dibandingkan dengan daerah yang lain. Jika semua kepala daerah memiliki cita-cita dan keinginan yang unggul dari daerah yang lain, ya, jika semuanya juga merasakan hal yang sama, otomatis semua daerah tidak akan ada yang tertinggal, ya, karena semuanya akan memiliki fasilitas yang lebih unggul. Nah, itu sebenarnya tujuan dari pemerintah. Itu dia, Nak. Jadi ini sebenarnya jadi sisi positif. Walaupun terkadang banyak orang yang melihat meningkatkan daya saing daerah ini merupakan jadi sisi negatifnya, padahal tidak. Ini adalah cita-cita ataupun keinginan dari kepala daerah untuk bisa unggul, untuk bisa menciptakan kesejahteraannya di daerahnya masing-masing. Yang keempat adalah pemerataan wilayah daerah. Nah, gini, Nak. Biasanya pemerintah pusat itu karena banyaknya urusannya, biasanya pemerintah pusat itu urusan yang wajibnya, ya. Jadi ada urusan absolut, nanti kita bahas. Ada urusan absolut pemerintah yang tidak bisa diganggu-gugat. Itu seperti misalnya justisi untuk mengatur masalah hukum, agama, pertahanan, keamanan, politik, itu tidak bisa diganggu-gugat. Nah, ya, jadi sehingga fokus pemerintah itu akan terbagi-bagi, ya, karena jadi dia tidak bisa melihat mana daerah tertinggal, mana daerah yang berkembang, mana daerah yang maju. Nah, jika diberikan pelimpahan hak ataupun wewenang kepada daerah, maka daerah itu sendiri sama tadi seperti poin yang nomor 1, bisa melihat mana yang dibutuhkan oleh daerahnya. Sehingga lama-lama apa, Nak, pemerataan wilayah di daerah itu juga semakin baik. Nah, contoh misalnya ada daerah yang kurang fasilitas seperti jalan tol, ya, karena seperti misalnya tidak ada jembatan. Nah, jika ada pelimpahan otonomi daerah itu sendiri, maka kepala daerah akan melihat, wah, bahwasanya di daerahnya itu sangat membutuhkan fasilitas umum yang seperti itu. Nah, maka akan bisa timbul pengajuan dari daerah ke pusat. Itu sebenarnya tujuan dari otonomi daerah itu. Yang kelima adalah mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Nah, kita tahu, ya, ada DPR RI, ada DPRD. Kalau DPR RI khususnya tentu dia akan mengurusi urusan di pemerintahan pusat. Nah, sementara apa sebenarnya tujuan dari DPRD tadi, fungsinya? Ya, yaitu tadi dia adalah sebagai wadah ataupun penampung aspirasi masyarakat di daerah agar apa yang dibutuhkan masyarakat daerah itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi dia bisa sebagai fungsinya adalah mengembangkan peran dan fungsi DPRD itu sendiri, ya, kinerjanya agar lebih baik lagi. Yang terakhir adalah pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Nah, jadi jika sudah adanya pelimpahan wewenang, hak, ya kan, ataupun urusan dari daerah dan pusat, maka akan ada saling koordinasi. Nah, dengan begitu akan ada hubungan yang erat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Coba bayangkan kalau tidak ada pelimpahan wewenang, semua diatur oleh pusat. Yang pertama, konsistensinya jadi kurang baik, ya kan, ya, tidak ada fokusnya. Yang kedua apa? Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ya, kepala daerahnya tidak terjalin dengan baik. Jadi tidak ada koordinasi. Jadi sebenarnya inilah 6 poin tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah di negara kita. Ya, sampai sini paham, Nak? Pahami. Iya, kita lanjut. Nah, jadi dalam otonomi daerah tersebut, ya, yang tadi kita bahas, ada 3 asas yang melandasi adanya otonomi daerah. Apa saja asasnya? Yang pertama adalah asas desentralisasi. Ya, nanti kita lihat apa itu desentralisasi. Yang kedua, dekonsentrasi, dan yang ketiga, tugas pembantuan. Jadi ini 3 asas yang dipakai dalam otonomi daerah ataupun dalam melaksanakan tugas di daerah otonom. Yang pertama adalah desentralisasi. Jadi yang dimaksud dengan desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Iya, Nak ya, itu desentralisasi. Sementara dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan. Nah, nanti urusan yang mana saja yang sebagian itu nanti kita bahas di slide selanjutnya. Pelimpahan sebagian urusan pemerintah, artinya pemerintah pusat, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah. Nah, jadi pemerintah daerah di sini bisa kita katakan gubernur, ya kan, wali kota, dan yang lainnya. Artinya penanggung jawab di daerahnya. Ya, pelimpahan sebagian urusan saja, Nak, sebagian urusan saja. Sementara tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ya, jadi misalnya gini, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah masalah urusan pertahanan dan keamanan misalnya. Jadi jika dipakai asas tugas pembantuan, maka pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah daerah untuk mengelola hal tersebut. Ya, jika memang dikehendaki oleh pemerintah pusat. Bisa dipahami ya, itu maksud dari tugas pembantuan. Agar apa? Agar terpecahkanlah masalah-masalah yang ada di pusat juga, yang nantinya bisa diberlakukan di daerah. Nah, ini dia, Nak. Jadi kalau kita lihat dalam otonomi daerah itu ada pelimpahan kewenangan. Jadi ada namanya pelimpahan kewenangan yang secara absolut dan konkuren. Kalau dibilang absolut berarti segala urusan yang ada di pusat yang tidak bisa diurusi oleh urusan di daerah. Apa saja itu yang absolut tadi? Yang pertama adalah urusan pusat ya, Nak, yang tidak bisa dikelola oleh pemerintah daerah. Yang pertama adalah agama. Nah, ingat ya, agama, ada berapa agama kita di negara kita? Di sebelumnya kita pernah bahas tentang kemerdekaan beragama. Ada berapa, Nak? Ada berapa? 6 ya. Jadi 6 agama yang telah diakui di Indonesia. Ingat, ini menjadi urusan pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah hanya bisa patuh ya, karena artinya mengikuti aturan yang ada di pusat. Jadi kan nggak mungkin kalau pemerintah pusat menetapkan 6 agama, di daerah itu memberlakukan ada 7 agama misalnya yang boleh diyakini di administrasi negara atau 8. Tidak, jadi semuanya sama. Jadi agama merupakan urusan yang ada di pusat yang tidak bisa diganggu gugat oleh daerah. Yang pertama ya. Yang kedua adalah pertahanan dan keamanan. Nah, ini juga masalah dari urusan pusat ya. Ini tadi bisa dipakai di tugas pembantuan, bisa jika memang pusat mengkehendaki sebagian urusannya itu diberikan ke daerah jika memang diperlukan di daerah. Misalnya ada contohnya seperti apa? Ada kerusuhan di daerah, seperti misalnya gerakan Aceh Merdeka, ya kan? GAM di Aceh dulu ya, atau misalnya gerakan OPM di Papua. Nah, itu kan memerlukan fasilitas pertahanan dan keamanan. Maka boleh urusan tersebut diberikan sebagian dengan asas tugas pembantuan diberikan oleh pusat ke daerah. Yang ketiga adalah urusan yang tidak bisa diberikan ke pemerintah daerah adalah moneter dan fiskal. Jadi masalah kebijakan tentang inflasi itu semuanya ada di pemerintahan pusat. Itu dia, Nak ya. Walaupun mungkin imbasnya kita bisa rasakan ke setiap daerah di Indonesia, tapi ini merupakan kebijakan dari pusat. Yang keempat adalah hubungan luar negeri, ya, politik luar negeri, seperti penempatan duta dan konsul, ya, itu hanya ada di pusat. Yang terakhir adalah justisi atau kita sebut biasanya dengan hukum, pemberlakuan hukum, ya, ingat ya, seperti rancangan undang-undang yang sekarang ini, Nak, ya kan, yang kemarin lagi gembar-gembornya pro dan kontra ya kan, dengan prakerja itu. Nah, jadi urusan hukum juga merupakan urusan yang ada di pusat, tuh ya, Nak ya. Walaupun nanti akan sosialisasinya akan berimbas ke daerah. Itu. Paham ya sampai sini ya? Ya. Lantas yang mana saja Bu yang menjadi urusan di daerah? Nah, kalau urusan di daerah namanya adalah urusan konkuren. Nah, urusan konkuren ini, Nak, juga terbagi atas 2. Ada urusan konkuren wajib dan ada urusan konkuren yang pilihan. Artinya pilihan bisa diurusi, bisa tidak.
Tapi kalau wajib, dia wajib mengurusi. Contoh seperti apa tadi? Pendidikan, kesehatan. Jadi pemerintah daerah itu wajib memperhatikan pelayanan yang kurang di daerahnya. Contoh misalnya kurangnya fasilitas kesehatan dan pendidikan, maka dia wajib menganggarkan hal tersebut sehingga apa? Pemerintah pusat itu tahu untuk menyediakan alokasi dana ke daerahnya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau dikatakan absolut adalah pemerintahan yang ada di pusat, konkuren pemerintahan yang ada di daerah, dan konkuren ini terbagi atas dua, wajib dan pilihan. Yang pilihannya seperti apa contohnya Bu urusannya? Contohnya seperti lingkungan hidup. Nah itu dia. Apalagi ya, pemberdayaan industri. Nah itu bisa diurusi, bisa tidak. Tetapi jika seperti kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, ya kan, itu wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Apalagi salah satunya retribusi. Tahu ya retribusi? Kalau pajak itu masalah urusan di pusat. Tetapi kalau retribusi, Nak, retribusi itu urusan di daerah. Kenapa? Karena retribusi itu memang pengelolaan di daerah. Tuh ya. Kalau retribusi kan dia mendapatkan imbalannya mendapatkan langsung ya. Langsung dia imbasnya. Contoh misalnya apa? Seperti pungutan parkir ya. Kita menyediakan jasa parkir, kendaraan kita aman, kita merasakan langsung. Tapi kalau pajak, mungkin kalau kalian belum merasakannya, mungkin orang tua kalian yang membayar pajak tidak merasakan langsung. Tapi sebenarnya imbasnya ada apa? Dengan misalnya dilakukannya pembangunan jalan tol, fasilitas umum yang lain, nah itu dia. Itu bedanya retribusi dengan pajak. Bisa ya, Nak ya? Oke? Karena ini waktu kita sedikit lagi. Nah, jadi sebenarnya esensi dari otonomi daerah itu ada dua. Jadi bisa dilihat dari pendekatan federalistik dan pendekatan unitaristik. Apa sebenarnya pendekatan federalistik? Jadi pada dasarnya persoalan sepatutnya itu diserahkan kepada daerah kalau berdasarkan pendekatan federalistik. Sepatutnya persoalan yang ada di pusat diserahkan kepada daerah. Kecuali urusan-urusan yang tidak bisa dikelola seperti yang tadi ya Nak, yang 6 tadi, moneter, fiskal ya kan, pertahanan, keamanan. Sementara pada pendekatan unitaristik katanya apa? Seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat kecuali untuk persoalan tertentu yang dapat ditangani daerah. Jadi ini ada apa namanya? Bertolak belakang antara pendekatan federalistik ataupun pendekatan unitaristik. Nah, tapi pendekatan yang bertolak belakang ini artinya bukan apa, Nak? Bukan perselisihan, artinya bisa dilakukan, bisa tidak. Terserah oleh pemerintahnya mau mengambil pendekatan federalistik atau pendekatan unitaristik, seperti itu dia. Sebenarnya itu dari esensi ataupun inti dari otonomi daerah itu sendiri. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Sebelum kita sampai ke manfaatnya, ada? Sekitar 2 menit lagi ada? Ada? Lanjut? Ya. Jadi, jika kita sudah tahu tujuan dari otonomi daerah tadi, maka kita akan tahu juga, akan mengambil sebenarnya apa sih sebenarnya manfaat dari otonomi itu sendiri. Jadi, manfaat dari otonomi daerah adalah yang pertama, pemerintah ataupun daerah otonom itu bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua memilih pimpinan daerah ya kan setelah adanya tadi tujuan tadi. Yang ketiga mengelola aparatur daerahnya. Yang ketiga mengelola kekayaan daerah ya serta memungut pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri. Ini bisa dilihat lagi ya, dibaca di psikologi. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ataupun tentang otonomi daerah ini. Iya, Nak ya. Oke, sampai sini kita selesai pembelajarannya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ada? Atau saya yang bertanya ya? Sama Zuriah, ada Zuriah dari Einstein? Ada Mi. Iya, Zuriah. Nah, coba tadi kita sudah belajar tentang asas dari otonomi daerah. Kira-kira apa ya, Nak? Tadi 3 asas dari otonomi daerah tadi? Ada Zuriah?
Yang absolut, Mi. Itu pelimpahan urusan, Nak. 3 asas yang tadi, salah satunya tugas pembantuan. Nggak dicatat ya? Iya, Mi. Lain kali kalau Umi menerangkan kan bawa buku, Nak. Karena kalau belajar IPS ini nggak bisa hanya melihat, jadi kalian perlu yang namanya hafalan. Ya, jadi harus ada tulisan supaya kalian bisa baca ulang. Nah, mana tahu nanti tiba-tiba jaringannya nggak bagus, ataupun tiba-tiba misalnya kehabisan kuota, kalian nggak bisa akses lagi di psikologi modulnya. Nah, kalian bisa punya catatan untuk dibaca ulang. Jadi kalau ada ujian, kalian bisa buka catatan kalian. Maksudnya bisa membaca catatan kalian terlebih dahulu gitu. Atau ada yang bisa bantu? Kalau urusan yang ada di pusat tadi apa saja? 6 urusan yang ada di pusat tadi, yang secara absolut tadi apa saja? Ada yang mau bisa jawab? Moneter. Moneter dan fiskal, ya benar. Selanjutnya? Pertahanan keamanan. Ya, selanjutnya, Nak? Agama, Mem. Terus? Lagi? Hubungan luar negeri, Mem. Iya, satu lagi. Benar, satu lagi, Nak. Hukum, Mem. Iya, hukum ataupun justisi. Oke. Oke ya, terima kasih untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya rasa semuanya sudah mulai memahami, jadi jangan lupa untuk mengulang lagi modul-modul yang diberikan oleh guru-gurumu, Nak. Lihat juga di psikologi, dan jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya di psikologi. Dan untuk kuis-kuis pembelajaran PKN yang belum kalian lengkapi, tolong lengkapi ya, Nak, ya, kuis-kuisnya. Karena ini sudah akhir bulan kan, akan ada perekapan nilai. Jadi segera lengkapi kuis-kuismu, bukan hanya di mapel PKN, tapi di mapel-mapel yang lain ya. Ini terkhusus untuk Einstein ini ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.